happy gitu ya. Semoga kita tertular virus kebahagiaan, tetapi mungkin yang sudah di kantor jadi lesu gitu ya. Karena nuansa kantor mungkin membuat Anda sedikit tertekan dengan challenge-challenge yang baru, target-target yang baru, goals yang baru. Rasanya sulit membuat kita untuk happy di tempat kerja atau lingkungan kerja. Bagaimana kita menciptakannya dan apa dampaknya jika kita berbahagia gitu ya di dunia kerja kita? Kita akan bahas selengkapnya dalam Smart Happiness pagi hari ini edisi tanggal 20 Januari 2023. Saya Audrey Juwana menemani dan juga sudah hadir Pak Arfan Pradiansyah. Pagi Pak Arfan. Selamat pagi Audrey, apa kabar hari ini? Baik, bahagia. Gimana Pak Arfan? Habis Selalu terbang dari bahagia. Balikpapan? Ya, baru kembali dari Balikpapan semalam ya. Yes, yes. Semoga tetap bahagia gitu ya untuk menginspirasi small listeners pagi hari ini. Ya, Oke, kita bahas dulu satu lagu ya, tadi yang sudah kita putarkan. Ada dari Pharrell Williams dengan Happy yang kalau kita dengar dari nadanya, dari liriknya rasanya itu apa ya, ada virus-virus happy yang juga ditularkan oleh Pharrell Williams. Kalau dari versi Pak Arfan sendiri seperti apa, Pak Arfan? ya, terima kasih banyak Audrey ya. Lagu ini sangat terkenal ya. Yes. Bahkan di PBB itu, kan PBB itu setiap tanggal 20 Maret setiap tahunnya itu memperingati Hari Happiness Sedunia gitu ya. Dan lagu ini selalu diputar gitu di PBB ketika Hari Kebahagiaan Sedunia itu tanggal 20 Maret ya. Karena lagu ini cocok sekali ya untuk menggambarkan mengenai apa itu happiness dan apa yang harus kita lakukan untuk membuat dunia ini lebih bahagia gitu ya. Jadi dalam lagu ini menceritakan mengenai seorang laki-laki gitu yang senantiasa bahagia, dia juga ingin menularkan dan memberikan suasana kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Ya. Karena tidak ada yang bisa membuat orang bersedih dan jatuh kalau sedang bahagia, ya. Dan kalau kita lihat syairnya gitu, dia bilang begini, here come new things and that. Kabar buruk pun datang, ya, bicara ini dan itu. Ya, karena hidup ini kan tidak pernah bisa dilepaskan dari kabar buruk, ya. Apa itu kabar buruk? Kabar buruk adalah apapun yang tidak kita kehendaki gitu, ya, apapun yang di luar keinginan kita, ya. Give me all you got, don't hold back. Berikan segala yang kau punya, jangan menahannya. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. Ya, mungkin aku seharusnya mengingatkanmu bahwa aku baik-baik saja. Ya, no offense to you, don't waste your time. Ya, jangan tersinggung dan jangan buang waktumu. Ya, here is why. Ini sebabnya. Ya, because I am happy. Ya, karena aku bahagia. Clap along if you feel like a room without a roof. Tepuk tangan jika kamu merasa seperti ruangan tanpa atap. Ya. Because I'm happy. Ya. Clap along if you feel like happiness is the truth. Ya. Tepuk tangan jika kau merasa bahwa kebahagiaan adalah kenyataan. Ya. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Tepuk tangan jika kau tahu apa arti kebahagiaan bagimu. Because I'm happy, clap along if you feel like that's what you wanna do. Tepuk tangan jika kau merasa itulah yang ingin kamu lakukan. Ya, itu dia. Pharrell Williams. Yes. Nah, tapi dari penjelasan Pak Arfan gitu ya tentang lagu ini, berarti kita sadari bahwa kebahagiaan itu ya memang diciptakan oleh pribadi lepas pribadi gitu ya, bukan karena lingkungan ataupun faktor-faktor lain, atau justru faktor-faktor lain pun ikut mendukung, tapi mungkin kadarnya apa ya, lebih besar dari dalam, atau seperti apa Pak Arfan? Ya, mendukung sama menentukan itu beda. Oke. Gitu ya. Faktor luar itu mendukung. Ya. Karena kita itu kan makhluk sosial ya. Makhluk sosial itu cirinya adalah tidak bisa dilepaskan dari lingkungan gitu, ya. Nah, lingkungan tentunya bisa mempengaruhi. Tetapi kita harus bisa membedakan antara being influence dengan being determined. Yes. Dipengaruhi dengan ditentukan. Itu dua hal yang totally different gitu. Jadi dipengaruhi boleh-boleh saja, tetapi ketika kita yang menentukan, I want to be happy. Aku mau bahagia hari ini. Dan aku ingin menyebarkan kebahagiaan kepada lingkungan terdekatku, kepada orang-orang di timku, di kantor, unit kerja yang terkecil yang ada di kantor, supaya ini bisa menjadi sebuah virus positif yang menyebar di seluruh kantor ini. Nah, itu keputusan namanya. Ya, itu keputusan kita. Jadi pengaruh itu bisa saja, tapi
kitalah yang memutuskan. Kitalah sutradaranya. Oke, kitalah sutradaranya. Nah, mungkin kita ajak juga semua listeners pagi hari ini, Pak Arfan ya, untuk sharing pengalaman ataupun perasaannya. Kira-kira sudahkah Anda bahagia gitu di tempat kerja Anda? Karena awal tahun ya, Pak Arfan, dengan Ya. target-target goal, tujuan ataupun KPI yang cukup tinggi, rasanya sulit untuk kita bahagia gitu di kerja gitu ya. Jadi Iya. silakan sharing semua listeners di 0812 11 12 959 atau pergunakan live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Begitu juga semua listeners yang pastinya berpartisipasi pagi hari ini, kita juga sudah buka polling di Instagram kami di @radiosmartfm959. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami. Kita akan bahas tuntas happiness at work pada Smart Happiness pagi ini. Terbayang-bayang KPI ataupun target-target tahun ini rasanya cukup sulit juga ya untuk kita bisa menciptakan kebahagiaan. Terlebih nih, Pak Arfan, mungkin untuk teman-teman yang menggunakan transportasi publik ya, contohnya juga mungkin Audrey gitu, kalau berangkat sudah kesiangan dikit, padatnya itu nggak bisa bikin kita bahagia gitu ya. Mungkin ada faktor-faktor itulah yang mempengaruhi. Tapi sebenarnya bagaimana sih kebahagiaan itu tercipta dalam lingkungan yang mungkin penuh pressure gitu, yang penuh tantangan? Silakan Pak Arfan. Iya, jadi topik kita pada pagi hari ini menarik sekali ya, mengenai happiness at work gitu. Bagaimana kita bisa bahagia di tempat kerja gitu ya. Karena tempat kerja itu penuh dengan pressure kan, Audrey ya. Penuh dengan pressure, penuh dengan tantangan ya, penuh dengan tuntutan gitu ya. Nah, itu yang harus kita jawab gitu. Jadi situasi kita hari ini bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah Anda bahagia di tempat kerja atau tidak gitu? Karena kalau kita tidak bahagia di tempat kerja, maka setiap hari kita akan menghadapi siksaan sebetulnya kan? Yes. Kita kan pasti akan menghadapi siksaan. Mungkin kita melihat tempat kerja itu seperti apa gitu. Ini juga boleh kita tanyakan nih kepada smart listener nih. Anda melihat tempat kerja itu analoginya apa? Oke. Boleh nanti dijawab tuh ya Aha, melalui SMS atau ya. Atau live chat YouTube kita live chat gitu. boleh ya di YouTube ya. Karena ada orang yang melihat tempat kerja itu seperti penjara gitu. Ya, di mana kita kehilangan kebebasan, kehilangan kemerdekaan gitu ya. Bahkan teman-teman yang bekerja di call center Oke. itu Audrey, itu HP itu dititipkan gitu. Oh, tidak Gitu boleh ya. handphone gitu ya? Iya, coba bayangkan itu kan, nggak boleh bawa handphone. Jadi selama dia bekerja dari jam 8 sampai jam 5 gitu, nggak bisa lihat handphone. Nah itu ya, karena dia itu akan sangat mengganggu pekerjaan. Gitu. Nah bayangkan gitu ya, situasi kerja seringkali membuat kita pada akhirnya tersiksa, kemudian kita merasa tidak nyaman gitu. Tapi kita harus lawan ketidaknyamanan itu. Nah ini kan sebuah pergolakan batin yang luar biasa gitu. Benar. Jadi saya ingin kita tanya sebetulnya ke smart listener nih, are you happy at work gitu? Oke. Bicara pergolakan batin, ini juga jadi challenge Audrey juga nih, Pak Arfan, di awal Oh tahun. ya. Biasa 2 tahun setengah gitu ya. Apa ya, menjadi anak malam gitu, siaran malam, dan akhirnya Ya, jadi 23 anak pagi. anak lagi yang mungkin, waduh, biasa kan belum bangun gitu ya, jam-jam Iya, segini tugas malam. Ini jadi tantangan tersendiri, tetapi jadi apa ya, satu sisi jadi koin gitu ya, Pak Arfan ya. Kadang di sisi sebaliknya jadi tantangan, sisi sebaliknya juga happy karena dapat pengalaman baru dan cerita-cerita baru gitu. Nah, ini ya. gimana kita bisa membalancekan hal ini gitu, Pak Arfan? Iya, jadi kita perlu melihat pekerjaan itu seperti apa gitu. Itu yang paling menentukan itu adalah bagaimana cara kita melihat pekerjaan gitu. Ya, kalau Audrey melihat pekerjaan itu sebagai apa? Sebagai sarana untuk apa? Untuk berkembang pastinya. Nah, itu beda berarti. Kalau Audrey melihat pekerjaan sebagai sarana untuk berkembang, berarti bekerja ini seperti apa analoginya? Apa ya, belajar mungkin Pak Arfan. Nah iya, kayak sekolahan. Iya kan? Berarti kalau belajar, kalau bekerja ini seperti sebuah sekolah, berarti Audrey akan belajar banyak. Ya. Banyak ilmu, mendapatkan banyak pengalaman, itu kan? Berarti Audrey selalu happy kalau melihat pekerjaan sebagai tempat belajar, sebagai kampus, sebagai sekolah gitu. Pasti akan selalu happy karena bedanya kita waktu sekolah sama kita bekerja adalah
Persamaannya sama-sama dapat ilmu, Oke. sama-sama dapat pengalaman. Perbedaannya waktu sekolah dulu kita bayar, Mhm. Kalau sekarang kita dibayar. oke. Nah, berarti kalau begitu cara melihatnya, kita akan bahagia. Jadi sebetulnya bagaimana kita menyikapi tantangan, kesulitan dan sebagainya itu tergantung cara kita melihatnya. Kalau tadi saya melihat ini sebagai sekolah, tempat belajar, sebagai kampus, Yes. pasti bahagia. Hmm. Pasti bahagia selama kita bisa mempertahankan cara pandang seperti itu gitu. Ya. Karena kita banyak dapat hal yang baru yang namanya di kampus, yang namanya di sekolah itu. Bedanya dulu kita bayar, sekarang kita dibayar. Pasti lebih happy kan? Oke. Aha, aha, aha. Dan dulu juga yang namanya sekolah ada tantangan nggak? Wah, pasti ada dong, Pak Ada Arfan. stresnya nggak? Pasti. Ada kesulitan nggak? Iya kan sama kan? Sama-sama ada tantangan, sama-sama ada kesulitan, sama-sama ada stres. Tetapi itulah yang diperlukan supaya kita naik kelas gitu. Mhm. Karena setiap orang mau naik kelas itu pasti ada ujian. Oke. Dan yang namanya ujian itu sesuatu yang tidak mudah, gitu kan? Nah itu. Jadi sama-sama berat, tapi bedanya kalau dulu kita bayar, sekarang dibayar. Jadi happy. Tapi saya yakin ada banyak orang yang tidak melihat pekerjaan seperti itu, Oke. Audrey. Ya, ya. Nah, itu tadi ada kunci juga Pak Arfan katakan gitu ya. Kita dibayar gitu. Nah, mungkin ada juga tipe-tipe orang yang happy-nya ketika tanggal-tanggal 25 atau mungkin awal bulan gitu ya Pak Arfan. Ketika Ya. bulan ke belakang, duh berat banget gitu. Nah, ini apa ya, sistem reward gitu kan. Ini kan menjadi sebuah pemicu juga untuk kita happy gitu dalam tempat bekerja. Gimana caranya supaya selama sebulan penuh itu juga kita apa ya, membayangkan istilahnya ya setiap hari saya bekerja itu untuk nanti di tanggal 25 gitu, Pak Arfan. Sebenarnya bekerja itu bukan untuk tanggal 25 sih. Oke. Bekerja itu untuk seumur hidup gitu. Karena kita sedang menimba ilmu tadi itu. Oke. Iya kan, sedang menimba ilmu dari para praktisi. Siapa itu para praktisi? Para praktisi itu adalah atasan kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita itu para praktisi. Kan kita lagi menimba ilmu. Ilmu itu bukan untuk tanggal 25. Kalau kita berpikir bekerja hanya untuk gajian, betapa sempitnya kita, betapa pendeknya wawasan kita gitu. Bekerja itu adalah untuk menjadikan diri kita menjadi jauh lebih baik. Bahwa kemudian kita mendapatkan uang itu adalah akibat gitu. Nah, kesalahan para profesional kita seringkali menganggap uang itu adalah sebab, benar nggak? Benar. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa kamu bekerja, cari uang, nah, itu salah sekali. Oke. Itu salah sekali. Berarti kalau kita mengatakan begitu, kenapa kamu kerja? Kan saya harus cari uang, membiayai hidup. Berarti kita bekerja hanya untuk gajian. Oke. Berarti yang ada dalam pikiran kita adalah kapan gajian. Dan berarti persepsi kita mengenai waktu, ya, kita merasa waktu itu berjalan sangat lama gitu. Oke. Kenapa? Karena yang di dalam pikiran kita tuh hanya ada satu tanggal, itu tanggal 25 itu. Oke. Jadi waktu berjalan sangat panjang gitu. Bekerja itu selalu berkaitan dengan waktu. Orang yang menikmati pekerjaannya, orang yang happy di tempat kerja, merasa waktunya berjalan sangat pendek gitu. Tahu-tahu udah Jumat lagi ya gitu. Tahu-tahu udah akhir bulan ya. Kok udah akhir tahun sekarang gitu. Cepat sekali. Kenapa? Karena dia tidak menghitung dirinya berdasarkan tanggal 25 itu gitu. Jadi persepsi dia mengenai waktu itu karena dia larut dalam pekerjaannya, larut dalam tantangan yang diberikan oleh pekerjaannya, dia masuk dalam kondisi yang disebut sebagai flowing. Dia menyatu, dia mengalir, dia terserap dalam pekerjaannya sehingga dia lupa sama waktu gitu. Nah, berarti dia menikmati, itu ciri orang yang bahagia. Orang-orang yang tidak bahagia tidak masuk ke sana. Karena yang ada dalam pikiran dia cuma satu, kapan gajian? Dan yang setiap hari dia tunggu adalah dia menunggu satu hari itu dalam setiap bulan itu yang dia tunggu hanya satu hari itu. Sehingga waktu berjalan kok lama sekali ya. Sekarang tanggal berapa ya gitu. Sekarang tanggal berapa ya? Ini uang udah mulai habis nih. Karena yang menjadi perhatian dia itu hanya gaji, hanya uang. Jadi yang saya katakan, Audrey, apakah uang itu penting? Penting. Tetapi uang itu adalah akibat gitu. Nah di dunia ini, Audrey, ada sebab, ada akibat. Yang harus kita pikirin apa? Sebab atau akibat? Harusnya ya sebabnya. Sebab gitu. Jadi kalau misalnya saya bilang badan yang sehat itu sebab atau akibat? Itu akibat.
Akibat itu nggak usah dipikirin, itu akan berjalan dengan sendirinya. Yang harus dipikirkan adalah sebabnya apa supaya badan sehat. Ya olahraga, Olahraga, betul. Makan diatur. makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Itu harus dipikirkan. Lulus ujian misalnya, lulus ujian itu sebab atau akibat? Itu adalah akibat. Akibat, nggak usah dipikirin. Anak saya selalu bilang, yang masih kuliah ya anak saya, tingkat 2 sekarang, dia selalu bilang, ini Pak nanti aku kalau ujian ini, aku lulus atau enggak ya? Ya, Saya bilang, itu nggak usah dipikirin. Itu adalah akibat. Yang harus kamu pikirkan adalah belajar. belajar gitu. Jadi yang harus dipikirkan itu adalah sebab, bukan akibat. Nah, kalau kita bicara mengenai pekerjaan, maka uang itu sesungguhnya adalah sebab atau akibat? Akibat. Akibat. Akibat dari apa? Akibat dari pelayanan yang kita berikan dengan penuh semangat, yang melayani dengan sepenuh hati kepada customer kita. Kita mendapatkan uang sebagai akibatnya. Nah, orang yang tidak bahagia di tempat kerja adalah orang yang menempatkan uang sebagai sebab. Sehingga kalau ditanya, kenapa kamu kerja? Kebanyakan orang ngomongnya apa? Karena cari uang. Cari uang. Yes. Karena dia mencari uang, maka dia harus bekerja dengan susah payah, memeras keringat, memeras otak gitu untuk menghasilkan yang terbaik. Dan dia merasa tersiksa gitu. Tapi kalau kita bekerja memang untuk melayani orang lain, ya, untuk melayani para pendengar kita dimanapun berada, kita bekerja dengan senang hati kan? Berangkat pagi juga dengan sukacita. Hari ini aku mau talk show Smart Happiness. Dengan sukacita. Ya, jadi bukan uang yang dipikirkan, tapi uang itu kita dapatkan sebagai akibat. Gitu ya. Jadi kesalahan terbesar orang adalah menempatkan uang sebagai sebab. No, uang itu adalah akibat. Jadi saya tidak mengatakan uang itu tidak penting. Uang itu sangat penting, tapi mari kita tempatkan uang itu posisinya ada di bagian akibat, bukan sebab. Sebabnya apa? Sebabnya adalah melayani dengan sepenuh hati, memberikan yang terbaik yang kita punya. Itu Audrey. Oke, wah ini point of view yang mungkin berbeda ya, Small Listeners ya. Mungkin kita biasa ya menjawab kerja untuk uang gitu ya. Cari kerja di Iya mana-mana. kan, selalu kan gitu kan? Benar Pak Arfan. Mungkin bekerja sampai larut malam gitu ya. Mungkin mengesampingkan kesehatan, keluarga dan lain sebagainya ya untuk uang gitu ya. Jadi ini Uang. bisa kita perbaiki di pagi hari ini, Small Listeners. Dan pastinya juga nanti kita akan bahas Pak Arfan. Selain uang juga mungkin di dalam dunia pekerjaan, apresiasi ya, ini juga yang bisa menjadi sebuah kebahagiaan untuk kita. Nah nanti gimana nih kalau misalnya momennya di dunia pekerjaan kita nggak pernah dapat apresiasi, terus saya merasa bahagia tuh gimana Pak Arfan untuk didapatkan? Oke. Setelah yang satu ini, dan untuk Anda Small Listeners yang sudah bergabung pagi hari ini, selamat pagi, di channel YouTube ada Pak Dandi, Triadi, dan juga rekan-rekan yang mungkin belum berkomentar, boleh silakan berkomentar dan sharing, kira-kira Anda sudah bahagiakah di tempat kerja Anda? Boleh di 0812 11 12 915, atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM, kita kembali setelah jeda.